Ada satu ilmu yang pernah saya pelajari supaya kita paham sedikit lah gitu ya. Jadi umur manusia itu dibagi 4 kuadran. Umur manusia dibagi 4 kuadran. 4, 1, 2, 3, 4. Per kuadrannya itu 15. Per kuadrannya 15, 15, 3, dia berputar arah jarum jam. 15, 30, 45, 60. Kebayang ya, di 4 kuadran kayak begini. 15, 30, 15, 30, 45, 60. Berarti nolnya itu ada di 60. Nol sekalian 60. Makanya anak satu ilmu lagi nih. Umur 60 tahun, jangan heran ketika Anda berkelakuan kayak keadaan zaman sekarang ya. Itu seringkali membuat kita tidak sadar dan bahkan lupa ya. Contoh ya dalam tema tentang bagaimana kita memahami diri kita dan perubahan psikologis dalam diri kita. Ada satu hal yang terjadi zaman sekarang ini di mana kebetulan yang hadir kan banyak yang sudah senior. Saya sebutnya senior ya. Yang saya yakin ilmunya jauh lebih banyak daripada saya. Senior. Orang-orang tua ya, itu kan seringnya tuh dititipin anak. Ya kan? Betul. Langsung keluar kan? Orang tua zaman sekarang ini kan menjadi tempat penitipan anak. Ya. Cucunya gitu kan. Bagus nggak? Saya tidak ngomong ini bagus atau tidak bagus. Cuman ini akan jadi masalah buat si anak itu ketika dia sudah dewasa. Tahu kenapa? Baik, saya jelaskan sedikit. Anda, kita, saya seiring dengan usia 40 tahun ke atas gitu ya. Bahkan yang sudah mulai mengalami masa-masa penurunan hormonal berupa menopause. Maka ketika menopause itu terjadi pada diri seseorang perempuan katakanlah, otomatis kadar cinta yang ada pada dirinya tidak masih aktif. Terus dia diberikan titipan manusia bernama anak, nama lainnya cucu, untuk dicurahkan kasih sayang kepada anak tadi, sedangkan stok kejiwaan dia berupa kasih sayang sudah tidak sekuat dulu. Ini aja udah keliru. Itu kan atas nama anak bekerja segala macam gitu kan. Ini aja sudah keliru, ini menurut saya gitu. Sehingga ada satu yang pernah saya dapatkan dari seorang ustadz ya, guru saya, beliau pernah, jadi anak-anak beliau itu dekat sekali dengan kakeknya, dengan bapaknya beliau. Dengan sangat tegas bapaknya beliau itu, Allahyarham, sudah meninggal, itu menyampaikan kepada sang ustadz tadi, dia bilang begini, kalau anak-anakmu ini mau benar, mau bagus, jangan sering-sering datang ke rumah saya. Karena anak itu kan cetakan bapak ibunya, bukan cetakan kakek neneknya. Jadi gitu kan. Akhirnya terjadi apa? Ya tadi, anak hasil cetakan dari kakek nenek. Lebih dekat, ini satu hal yang menurut saya nggak proper gitu, ketika anak misalkan ya lebih dekat daripada kakek nenek daripada dengan bapak ibunya, nggak proper, nggak benar itu. Makanya kalau misalkan seorang kakek itu, nenek itu, misalkan kakek nenek lah gitu, dia sayang dengan cucunya, betul dia sayang, cuman kalau dia lebih sayang lagi, jangan sering-sering datang ke rumah dia. Ayolah, kenapa? Kenapa begitu? Ya karena memang harusnya ini menjadi tanggung jawab orang tua. Terlepas dari alasan apapun lah, kerja apa segala macam. Saya pernah dapat, ada satu suami istri pernah datang dulu di waktu kafe masih di Jati Asih, udah belum punya keturunan. Saya bilang, Mas kerja apa? Oh kerjanya ternyata shift. Dia kerja di rumah sakit. Ibunya apa istilahnya kerja shift. Oh dua-duanya shift, dan dua-duanya di tempat yang shiftnya itu nggak cukup berat. Saya bilang lebih baik usah punya anak. Saya bilang
Lebih baik nggak usah punya anak. Kenapa? Dengan kondisi sekarang, kalau Anda punya anak, kira-kira anak Anda siapa yang ngasuh? Kakek nenek. Saya bilang, ngapain? Allah kasih amanah, sedangkan Anda nggak ngasuh, nggak bisa ngurus gitu misalkan. Nah, hal begini kan menjadi hal yang lumrah ya. Seperti kelumrahan yang membuat anak segala macam itu akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Padahal nggak boleh. Ya, sekedar kadang-kadang di rumah orang saja anak-anak kita itu akan sangat dengan mudah dia terpengaruh gitu kan. Ya, seperti itulah. Makanya tema tentang manusia ini tidak akan bisa dilepaskan dari tema tentang hormon, tentang kejiwaan gitu kan. Apalagi di usia-usia tertentu ya, yang namanya manusia kita ini ya, baik laki atau perempuan, itu kadang-kadang lebih sensitif gitu loh. Lebih sensitif daripada waktu kita masih muda. Nah, di sinilah nanti letaknya kita bagaimana cara menjaganya, ya. Jadi tema kita yang pertama akan kita bahas ini bagaimana cara menjaga hati, jiwa, iman, mobil khusus itu terjaga, itu paling utama dulu, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menjaga kesehatan yang paling baik, maka jawaban paling utama kalau saya gitu kan, iman harus dijaga. Karena iman ini adalah komandan utamanya. Iman ini komandan utamanya yang akan membuat seseorang itu ya lebih memilih untuk merawat si iman tadi daripada hal-hal yang lain. Contoh mungkin begini, Anda sudah punya cucu ya, anak-anak sudah punya anak lagi, cucu kayak gitu. Lebih baik ya Anda memilih tempat tinggal yang Anda bisa ibadah dengan tenang. Karena sekarang wayanya adalah waktu untuk memang menguatkan jiwa tadi atau mungkin iman tadi. Itu satu, ya. Jadi kalau ditanya dari sini kan muncul turunannya lagi. Contoh, berarti menjaga iman itu caranya gimana? Salah satunya jangan terlalu banyak makan. Usia mungkin mohon maaf sudah 50, 60 tapi makan sejadi-jadinya itu kiamat. Ya, kenapa saya katakan kiamat? Kiamat dalam dirinya. Kenapa? Tubuhnya tidak bisa memetabolisme sebagaimana dulu. Belum lagi yang dimakan juga masih berantakan, nggak ada sehat-sehatnya, kata kayak begitu. Ya, udahlah banyak beban pikiran, beban jiwa, beban hati segala macam. Yang dimakan nggak benar pula, cocok. Yang sempurna berantakan. Ya makanya kita perlu tahu ya manusia kita begini tuh perlu tahunya itu bagaimana siklusnya kita ini. Ya. Ada satu ilmu yang pernah saya pelajari supaya kita paham sedikit lah gitu ya. Jadi umur manusia itu dibagi 4 kuadran. Umur manusia dibagi 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Per kuadrannya itu 15. Per kuadrannya 15, dia berputar arah jarum jam. 15, 30, 45, 60. Kebayang ya, di 4 kuadran kayak begini. 15, 30, 15, 30, 45, 60. Berarti nolnya itu ada di 60. 0 sekalian 60. Makanya anak satu ilmu lagi nih. Umur 60 tahun, jangan heran ketika Anda berkelakuan kayak oke. Apakah dia teriak-teriak nangis-nangis? Enggak, minta diperhatiin. Nah, gitu. Jadi dari kesiklusan ini tadi ya, kesiklusan itu nanti kita dapat pelajaran. Nanti belum lagi kita bicara diagonalnya ya, contoh diagonal. Nanti coba lihat deh perilaku Anda. Jadi secara kejiwaan. Tadi kan berarti 60 berarti 0 lagi dia tuh. Makanya sikapnya kayak anak kecil lagi. Nanti coba lihat suami istrinya sama aja tuh. Nggak bisa diubah, yang begitu adanya. Oke, berarti kalau misalkan ada lagi garis diagonal, misalkan di titik misalkan mulai 45 kan di sini nih sebelah kanan ya kalau berputar jarum jam. Nah dia kalau tarik garis diagonalnya ke sebelah ketemunya di umur berapa? Umur 45 kelakuannya akan mirip dengan 15. Naik lagi ke atas
45, 47, 48, garisnya ke sini nanti itu ketemu umurnya 17-18 tahun. Jadi jangan heran ketika suami umur di situ tiba-tiba bajunya berubah warna. Itu yang pernah saya pelajari. Bajunya tiba-tiba kok kayak jadi yang anak muda. Iya, karena secara kejiwaan dia masuk di 17-18. Kayak zaman ABG dulu. Baru nyadar ya. Jadi ketika suami misalkan atau istri di rumah tiba-tiba berubah gaya, jangan disalahkan. Itu kebahagiaan jiwanya dia. Ya, kamu nih gitu kan, apa-apaan pakai baju kayak begini gitu kan, yang ada kembang-kembang lah, apalah gitu kan, misal. Terus tiba-tiba yang sebelumnya warnanya gelap-gelap, polos-polos, tiba-tiba kotak-kotak warna-warni. Dokter gitu juga, gitu juga. Kan sama manusia. Terus senang aja gitu kan. Terus begitu tiba-tiba kenapa hobinya itu kembali kayak hobi zaman dulu. Gitu loh. Nah siklus-siklus begini kita paham ya. Oh gitu saya bilang tadi. Jadi kapan hari saya ada ngobrol gitu, tentang ada seorang diceritakan lah seorang ibu yang dia intinya dia lagi mengalami siklus itu. Nah siklus ini nanti dikaitkan juga nanti kalau ditarik ke belakang, ke masa pengasuhannya dia. Panjang itu ceritanya. Jadi nanti misalkan dia bersiklus, kan di umur misalnya di umur 10 tahun dia mengalami masalah atau tragedi dalam urusan pengasuhan. Itu akan bersiklus. Ada umur-umur tertentu, nanti dilihat kapan umurnya itu ketahuan. Jadi ketika Anda atau seorang itu ada masalah pada umur tertentu, itu biasanya ada kaitan dengan masa sebelumnya. Gitu. Saya bilang begini, ya dia WA ke saya, dia bilang dia pengen ketemu seorang ustadz. Dia bilang sebetulnya teman saya juga gitu kan, sahabat saya juga. Saya bilang oke. Si ustadz itu bilang sama antum aja ustadz, pengennya ketemu si ustadz itu gitu kan, si ustadz lain sama antum aja, ngomongin sama antum. Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang itu tuh sebenarnya nih lihat, kalau kita sudah memahami diri kita ya, sebenarnya jauh lebih mudah kita untuk kita. Contoh begini, di masjid ini ya, masya Allah, pasti ada kesamaan ya, kesamaan yang membuat akhirnya kita tuh merasa, oh ternyata solusi dalam hidupku itu tuh dalam masalah jiwa ya, hati itu sebenarnya hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan dengan sangat mudah. Contoh mungkin ada orang yang solusi untuk mengalami atau mengatasi atau memperbaiki masalah jiwa dan hatinya itu kadang-kadang cuma masa aja. Atau misalkan ada orang yang kadang-kadang solusi untuk mengatasi masalah hati itu adalah dengan cara mungkin berkunjung ke rumah temannya, sahabatnya. Itu semua berefek secara hormonal dalam diri kita. Bahkan saya kemarin baca ada satu tulisan, ya entah itu riset atau bukan, tapi menarik. Ternyata menggigit-gigit batang kayu itu ternyata berefek ke ke kejiwaan seseorang, sampai dikatakan bisa menghasilkan dopamin segala macam. Menarik juga gitu kan. Termasuk kerjaan-kerjaan kecil kita zaman dulu, masih ingat kalian? Itu loh, kalau ada bubble wrap kan kita kerja petak sus apa lagi saya kira apa gitu kan, tapi ada kebahagiaan di situ gitu loh, daripada scrolling handphone kayak begini nggak kelar. Terus ada lagi dulu saya masukin karet ke dalam minyak tanah. Oh iya kan, ini kan edisi lama tahu semua. Lihat karetnya ngembang itu kan bisa, jadi hal simpel gitu loh. Dan itu bisa mengiris ya, itu bisa menghilangkan banyak beban-beban jiwa kita. Kenapa saya menjadikan topik tentang hati, perasaan, emosi ini menjadi topik utama? Karena memang sehatnya kita itu tidak akan bisa jauh-jauh dari itu. Tinggal kita pahami, kita cerna diri kita ini kira-kira kita itu bisa bukan menyelamatkan. Kita punya emergency exit-nya itu pakai apa gitu loh. Ya, pakai apa caranya? Katakanlah misalnya ternyata lagi nggak enak hati, lagi segala macam gitu ya.
Itu apa tuh namanya, caranya mungkin ya pergi ketemu air, main air, misal kayak begitu di alam, misal kayak begitu, atau ketemu teman ngobrol ngopi, atau ada orang cara memberikan atau cara menghilangkan kesumpekan jiwa itu dengan cara melamun aja, gitu. Ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Mungkin Anda pikir saya nggak mau begini tuh saya kerjain loh, dan ternyata emang iya, ternyata simpel itu gitu loh. Nggak perlu alat apapun, nggak perlu tools apapun, kerjain aja. Atau kadang-kadang saya peluk pohon, bener-bener saya peluk, terus pohonnya saya peluk, terus apa tuh namanya, kepala saya rebahkan di situ gitu kan. Saya ajak teman-teman malah, saya bilang coba deh, tapi peluknya jangan cepet-cepet, saya bilang yang lama gitu kan. Mau diajak ngobrol nggak boleh, saya bilang pokoknya diajak ngobrol nggak apa-apa gitu. Karena kan gini loh, ketika ada orang sakit, misalkan Anda ya, ada ibu-ibu lah, siapa lah gitu, dengkul yang sakit gitu ya, dengkul sakit gitu, saya tuh kadang-kadang mikirnya, apa yang sedang kau taruh di pundakmu itu sehingga dengkulmu nggak kuat menahan beban itu. Ya, jadi acara-acara begini tuh jadi kayak releasing, paham? Kita senyum lagi, iya. Jadi hanya sekedar mencari, oh iya ya, gitu doang. Ya. Dan lagi-lagi, apalagi pakai dalam tanda kutip fitur-fitur syariat, oh masya Allah lebih gampang lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, karena manusia itu fitrahnya kita aslinya bukan menerima tapi memberi, aslinya. Maka kalau Anda mau bahagia, jiwanya tenang, hatinya tenang, bahkan jasadnya, kan jasad ini hanya layer paling terakhir. Gitu. Ini ada iman, ruh, ada jiwa, akal, hati di sini sama nafs. Yang ini jasad. Komandan utamanya di sini, yang dua ini sebenarnya. Pertanyaannya sekarang, di zaman sekarang yang diurus yang mana? Ini nggak diurus. Kalaupun diurus tentang ininya di ilmu pengobatan Barat sekarang ya, dengan segala hegemoninya dan kebanggaan dan segala plus minusnya lah gitu kan. Zaman dulu kalau kata bicara tentang pengobatan, zaman dulu ya, dokter itu tabib itu dari jalannya orang masuk ke dalam ruangan dia sudah tahu ini karena ini ada masalah jantung, masalah ginjal, masalah apa, dari jalannya doang, dari nafasnya udah tahu. Sekarang semua ngandalin alat. Coba aja lihat. Saya kadang-kadang kalau lihat muka orang tuh kelihatan secara umum sakitnya apa. Ya nggak usah ditunduk-tundukin lah. Ada ya, muka kita itu cerminan apa? Cerminan seluruh organ dalam tubuh kita. Satu, dan beberapa organ tuh jelas banget kelihatan. Contoh kayak kemarin saya ngelihat ada seorang masih muda, gitu. Oh ini pas ngerokok nih anak, kelihatan. Gitu. Apalagi kalau di bibirnya kan penanda jantung. Di sini penanda ginjal sama limpa. Di bagian dalam mata ini penanda liver. Ini kelihatan semua. Jadi kalau ada orang yang misalkan di sini tebal, apa tuh kantong tanda apa, itu tuh nggak usah di make upin. Mau make upin kan tebal banget. Ngapain juga? Itu ginjal sama limpanya lemah, dan tanda-tanda ginjal limpanya lemah apa? Nah itu bersandar. Dia kalau duduk nggak bisa, harus bersandar. Itu ginjal sama limpanya. Kalau udah begitu, ginjal sama limpa lemah. Nah, di sini kan ketahuan tuh, dia harus ngapain? Ginjal itu organ dingin, ya, organ dingin, tapi dia juga punya panas 10%. Kalau 10% ini kurang, maka akan terjadi satu gangguan di dalam ilmu medis namanya adrenal fatigue, gampang lemes.
gitu, ketahuan. Jadi kalau orang begini, coba aja makan buah, makin jebol, makin dingin dia. Nah itu kalau mau bahas teori kayak begituan, makanya harus kenal banget diri kita ya. Contoh kayak saya, kan badan saya tuh biasanya saya sudah paham ini butuh apa dia paham, gitulah. Dia butuh keluar, butuh tidak mau diganggu, butuh berkhalwat sama Tuhannya, saya ngerti banget gitu. Ya udah begitu, handphone saya taruh, saya di mihrab saja, ya berzikir situ, doa-doa, nangis-nangis sejadi-jadinya, gitu. Habis itu lepas semua. Ibarat kata mah kalau kamu cabut aja ya Allah, nggak apa-apa, nyawanya gitu. Udah begitu kita komunikasi kita sama diri kita dan sama Tuhan, seperti itu ya. Makanya tadi ya kembali ke tema tentang kesehatan secara jiwa, dan maka setiap kita ini ya perlu banget mengetahui itu ya. Kenapa? Karena tangan kita ini bergerak, kaki kita ini bergerak, ya semua anggota tubuh kita ini bergerak dan berfungsi di dalam itu semua memang karena memang hati kita, kalbu kita, jiwa kita, pikiran kita sedang asik gitu. Nah itu yang sama agama dijaga. Contoh begini, berarti dok kalau begini kita nggak boleh sedih. Oh sedih aja nggak apa-apa, sedih aja. Apa ada cerita dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kesedihan? Baik, kita belajar sedikit. Dalam Quran, apa surat yang menjelaskan atau diklaim sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu surat yang merupakan kisah terbaik? Surat apa? Ini menang-menang wae ini. Kira-kira kalau terbaik surat itu kisahnya tentang kebahagiaan atau kesedihan? Pasti kebahagiaan kan? Oke. Surat itu namanya surat Yusuf. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalna al-Qur'ana 'alaika inna anzalna 'alai Alif Lam Ra. Nanti lihat sendiri, sumpah saya grogi. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Alif Lam Ra, kata Allah, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu paham, ta'kilun, kata Allah. Maka itu dibalikan, berarti orang yang tidak paham bahasa Arab berarti orang-orang yang kurang menggunakan akalnya. Sentilan Allah kayak begitu. Tapi menariknya apa? Surat Yusuf ini kisahnya dari awal, apakah kisah tentang kebahagiaan atau kesedihan? Kesedihan. Tapi menariknya apa? Allah bilang ahsanal qasas. Ahsanal qasas itu apa? Kisah terbaik. Jadi kalau mau bikin film dengan kisah terbaik itu film Nabi Yusuf. Karena ahsanal qasas, kisah terbaik. Nanti coba lihat. Apa isinya? Dari mulai kecilnya dia, gitu kan? Bagaimana Nabi Yusuf itu dikerjain sama saudaranya, dibuang ke sumur, ya. Kemudian setelah dibuang ke sumur, diambil oleh si Aziz itu kan. Kemudian di situ akhirnya dijadikan budak segala macam sampai akhirnya ketampanan itu nih. Jadi kalau mau dibilang atau cerita ketampanan itu level benar-benar tampan itu kalau sampai membuat anestesi. Tahu maksudnya? Anestesi apa? Obat bius. Jadi waktu Nabi Yusuf itu datang, ibu-ibu itu kan potong tangan. Kayak nggak kerasa lagi tangannya dipotong itu. Makanya ada beberapa orang yang berikan. Jadi kalau mau cerita tentang alumni kan istrinya si raja itu kan nyuruh cucu, kau tengoklah nih muka orang ini, gua antengnya minta ampun, kata dia gitu kan, sampai aku tuh tergoda. Kata istrinya gitu kan, benar gitu kan. Masuklah Nabi Yusuf dan mereka kan disiapin pisau sama buah, kan cerita begitu. Saking gantengnya tangannya bisa. Nanti ibu-ibu misalnya coba lihat itu kata terpotongnya itu dalam bahasa Arab yang dipakai Allah itu apa? Dalam bahasa Arab itu kalau bisa terpotong, potongnya setengah atau potong habis? Oh yakin setengah. Jadi akhirnya alumni pertemuan Nabi Yusuf itu para ibu-ibunya dikenali dari tangannya yang
foto. Itu ganteng seganteng-gantengnya gitu. Kebayang gantengnya kayak apa. Tapi Nabi Yusuf itu gantengnya hanya seperempat dari gantengnya Rasulullah SAW. Jadi kebayang gantengnya Nabi kayak apa? Kan kebayang. Ganteng minta ampun, ya. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya kan dijadikan budak sama akhirnya masuk penjara. Jadi kisah itu dari awal kan endingnya baru terakhir bahagianya. Ya, kok tiba-tiba Allah kok Allah mengatakan itu kisah yang terbaik. Jadi kalau dibilang kalau ada orang yang aku tuh dikhianati oleh keluargaku, Nabi Yusuf juga kok. Tenang aja. Supaya apa? Nih lihat nih, saya kasih satu clue buat Anda. Kalau Anda sudah ada seorang udah sumpah, udah hatinya jiwanya sudah nggak nyaman, nggak enak makan, nggak segala macam gitu kan, itu Anda nggak usah ngapa-ngapain, baca kisah itu. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu atau kisah-kisah apapun tuh tujuannya adalah seperti merefresh kembali, ya. Makanya Quran itu sepertiga isinya adalah kisah, gitu. Jadi kalau sudah lagi nggak enak hati apa segala macam, pokoknya nggak nyaman makan ini nggak enak itu, dalam tema kejiwaannya Anda baca kisah aja. Nggak usah baca buku tentang fikih, nggak usah berat, baca kisah aja. Nanti dalam kisah itu nanti Allah akan memberikan banyak sekali hikmah kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi sedih itu misalkan ada. Makanya Nabi Yakub sedih nggak? Sedih. Saking sedihnya Nabi Yakub matanya buta, plus juga dan putra beliau. Gitu. Tapi ngomong apa? Nabi Yakub ngomong qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah, dan kepada Allah lah aku mengadukan segala kesedihan dan kesusahanku. Jadi cara saya cara begini. Jadi ketika ada sesuatu yang sifatnya hal yang mengganggu hati kita, jiwa kita, maka kembalikan itu kepada Allah, kembalikan itu kepada Allah. Supaya apa? Nah, supayanya ini yang Anda perlu tahu. Gini, kita sudah sering membaca dan mendengar hadis Rasulullah SAW yang Nabi katakan dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, itu sering makan gitu. Jika dia baik, baiklah semua, jika rusak. Artinya, baik. Kalau saya pernah dulu belajar tentang ilmu pengobatan TCM lah sedikit gitu kan. Saya sedikit banyak. Itu dia mengatakan dalam teori-teorinya itu bahwa 70% penyakitnya manusia ya disebabkan oleh faktor penyebab dalam. PPD mereka bilang. PPD itu apa? Rasa atau emosi. 70%. Tapi ternyata setelah saya pelajari, setelah saya tahu hadis tadi, maka ternyata bukan 70%, 100%. 100% sehatnya jasadnya kita ini, karena dia berada pada layer yang paling luar, itu ditentukan oleh sehatnya hati dan jiwanya. Bahkan sehatnya hawa nafsunya. Hawa nafsu itu cenderungnya kepada apa? Cenderungnya mengajak kepada keburukan, sebagaimana Allah jelaskan itu dalam surat Yusuf tadi. Inna nafsa la'amara, inna nafs, kata Allah, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan, kata Allah. Ya, makanya orang yang kokoh secara jasad, ya, sehat secara jasad, di luar dua layer ini pasti juga dia sehat, nggak mungkin nggak. Karena layer itu, dua layer itu katakanlah, atau layer yang terakhir kan jasad ini atau tubuh ini pengendalinya dua ini gitu loh. Contoh Anda melihat seseorang, ada seseorang, mohon maaf, misalkan dia rutin mungkin ke masjid, ya, dia rutin rajin sholat segala macam, tapi tiba-tiba tiba-tiba misalkan Anda lihat atau kita lihat orang itu korupsi, bahkan mengerjakan perbuatan yang tidak layak, berarti dia sholatnya nggak benar. Berarti orang ini ditarik, ini sholatnya, dia mengerjakan perbuatan fisik bernama perbuatan mungkar, entah itu maling lah, mencuri lah, khamar segala macam. Imbas daripada sholat yang nggak benar, tarik ke tengahnya, ke jiwanya, berarti ada masalah di orang ini. Nah, yang saya mau ajak kita tuh merenung bersama, terutama sekarang kita ini kan, saya, Anda, ya saya lah mungkin bukan Anda. Ya kebanyakan kita ini kan dididiknya kita sebagian besar itu dengan ilmu-ilmu dunia sebagian besar.
SD, SMP, SMA standar lah gitu kan, zaman dulu. Terus tiba-tiba dengan pergerakan zaman kayak begini yang sudah mulai banyak yang ngapal Quran segala macam, nuntut anak untuk selesai dengan itunya, Qurannya. Kamu masuk sini selesai Quran 3 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun 30 juz ya. Akhirnya itu perintah menjadi beban buat anak. Selama di pondok apa yang terjadi? Sakit-sakitan terus. Jadi tuh. Sakitnya macam-macam. Ada usus buntu, ada tipes, ada sakit lambung dan seterusnya. Yang paling menyedihkan apa? Ya gitu. Karena dia tidak diberikan dia tidak diberikan kelapangan dalam memilih atau memutuskan. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya anak ini hidup dalam tekanan. Ya, dia tinggal tunggu ledakan itu ketika dia sudah tidak bisa memati itu lagi. Akhirnya dia muncul penyakit lah segala macam, bahkan sikapnya berubah. Makanya tanya baik-baik nanti ke anak. Kalau masih punya anak ya, bagi mungkin sudah punya cucu gitu kan. Kau terpaksa nggak? Kamu terpaksa nggak hafal Quran ini? Karena saya banyak kali ngelihat ada orang-orang yang bahkan ngapal Quran pun ada yang depresi bahkan. Terpaksa. Karena emang kita nggak melihat jiwanya, gitu. Apalagi ada tuntutan yang luar biasa. Misalkan nih orang tuanya, bapak ibunya sibuk bekerja, anak dimasukkan ke sekolah tapi sekarang bagus, gak masalah. Cuman kita harus ingat bahwa kesolehan anak itu bergantung daripada kesolehan orang tua. Maksain anak, katakanlah misalkan ngurung hafal Quran segini segala macamnya, bapak ibunya, dia tidak akan dapat contoh. Karena dakwah terbaik itu adalah memberikan contoh. Ya, nah berarti tema tentang tadi yang saya katakan jiwa iman tadi itu, maka Al-Quran mention itu, ya. Bukan kita menafikan, enggak. Takut boleh takut, ya. Tapi takutnya bukan kepada hal di luar Allah, enggak boleh. Cemburu boleh enggak? Boleh. Anda wajib cemburu dengan suami, suami wajib cemburu dengan Anda. Bahkan untuk suami, cemburunya seorang suami itu menjadi wasilahnya dia, bahkan kalau nggak dicemburu, bau surganya nggak kecium. Udah di-mention. Pertanyaan, tapi kalau kebablasan cemburunya gimana? Nah itu dia. Nah, saya kasih cara. Berarti kalau seorang wanita cemburunya berlebihan gitu kan, ini suami nggak boleh, segala macam nggak boleh, misalnya gitu kan, cemburu lah biasa gitu kan. Nah, makanya dalam ditata ulang cemburu itu kayak apa. Kalau cemburu sudah naiknya luar biasa, maka naikin akal. Cemburu luar biasa, akal dinaikin. Karena kan ini kan di satu tempat nih, jiwa, akal, nafsu. Nah, termasuk dalam tema tentang cemburu tadi, jiwa ketika terlalu berlebihan maka akal dinaikin. Contoh mungkin begini, dalam tema misalkan penyakit hati yang lain, misalkan orang tua yang meletakkan anaknya di suatu pondok, katakanlah kapan hari bikin anakku makannya kayak gimana, tidurnya kayak segala macam, akhirnya orang tua tersebut sakit. Pakai satu kata yang berhubungan dengan iman saja, dikatakan begini, ya Allah, aku titipkan anakku di sana kepadamu dan engkaulah sebaik-baiknya yang menjaga hambamu. Selesai, pasti hilang. Maka saya bilang tadi, jasad kita ini tidak akan bisa dibohongin. Maka nih, saya pernah dapat konsulan seorang ibu, ya, ibu itu sakit, banyak betul sakitnya, dari mulai tumor lah, kista lah, kanker lah, autoimun lah, sampai diabetes. Saya bilang sama beliau gitu kan, Bu, karena saya itu memahami manusia ya, bukan, jadi fisik ketika seseorang itu sehat adalah ekspresi dari jiwa dia yang sakit gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, Ibu, apa ibu pikirin gitu loh, apa yang ibu pendam dalam hati ibu sehingga jasad ibu sakit kayak begini. Baru saya ngomong gitu nangis dia gitu ya, karena tidak akan bisa dibohongin gitu kan. Ada juga beberapa waktu lalu ada seorang perempuan, ibu-ibu lah gitu kan, yang dia sakit tumor di kandung rahimnya gitu kan. Saya tanya gitu kan, rahim kanan atau rahim kiri, karena beda rahim, apalagi jantung. Setiap organ dalam tubuh kita itu
Ada ruh dalam versi saya, dalam bahasa saya. Ruhnya itu berupa emosi yang Allah letakkan di situ. Oh sebelah kanan, oke sebelah kanan. Ada keluhan ini nggak ada, keluhan ini nggak ada, oke. Saya bilang saran saya nanti kalau sekarang bisa pergi ziarah ke makam bapak, pergilah ke makam bapak. Maafin bapak, dia bilang. Gitu. Baru ngomong itu nangis dia. Berarti kan ada sesuatu yang nyambung dari apa yang dia pikirkan dan rasakan. Seperti itu loh. Ya. Makanya saya bilang tadi, di usia-usia kayak sekarang ini gitu kan, karena tadi kan usianya kan apa, tema kajiannya kan semakin tua semakin sehat. Saya berasumsi yang datang ini yang sudah tua. Tapi kayaknya enggak, ada juga masih muda. Yang muda jangan diborosin, jangan diborosin. Baik, aging kan, kita bicara aging nih, penuaan kan sekarang tuh begitu luar biasa suplemen-suplemen yang berefek dan laku keras yang punya efek untuk anti penuaan, betul? Padahal mati juga kan. Bagi seorang mukmin, bukan kita nggak boleh jaga kesehatannya kita itu menjaga, bukan untuk panjang. Dari zaman dulu, dari zamannya dulu, kalau Anda lihat kisah dari zaman anak Adam sampai Nabi Nuh itu segala macam, itu tema tentang panjang umur dan longevity itu dari dulu tuh jualannya Yahudi. Benar? Kita terperangkap di situ. Padahal, contoh. Kalau kita bicara tentang umur panjang, ya, apakah ada dalam syariat Islam ini satu syariat yang bisa membuat umur kita tuh nggak boros? Maksudnya umur 40 belum sakit, sampai umur 60-70 tahun masih sehat, itu sebenarnya kunci kalau saya panjang umur itu. Jadi bukan 40 tahun sudah dengkulnya sakit, ini sakit, kan sekarang begitu. Umur 30 jalan kelotak, nah gitu. Nah gitu. Apakah ada? Jawabannya apa? Puasa. Anda mau panjang umur, banyakin puasa. Satu. Artinya apa? Jangan banyak-banyak makan. Nah, udah gitu yang dimakan. Jadi kalau mau umurnya apa nih? Cepat selesainya gitu. Usang. Ya, saya kasih caranya. Kalau mau umur kita tuh cepat usang, di sel-sel kita cepat apa? Banyakin aja makan karbohidrat. Karbohidrat banyakin sejadi-jadinya, ya, maka insulin terus akan diproduksi. Insulin diproduksi terus, otomatis tubuh kita tuh gak pernah istirahat. Ya makanya di umur-umur misalkan sudah ya 50 ya ke atas gitu, 40 tahun ke atas, sebenarnya gak usah terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat kapan Anda makan? Kalau perlu. Karbohidrat pun kalau makan yang benar gitu loh. Yang cuma sekedar mengenyangkan ini, menyenangkan lidah saja, umbi-umbian. Ada satu umbi yang masya Allah tabarakallah yang kalau dimakan bisa lama tuanya kita. Masa nggak tahu? Ubi ungu. Cuman kan kita kan makan ubi ungu kan diapain? Digoreng. Banyak kan gak digoreng. Nanti belajar cara pengawetannya supaya ubi dibuang airnya. Dibuang airnya nanti disimpan dalam bentuk kering. Bisa kok. Jadi umbi-umbian itu sebenarnya salah satu sumber karbohidrat ya, kalau kita pengen tetap pasti kita perlu karbohidrat ya. Salah satu sumber karbohidrat yang sangat baik ubi ungu, ubi jala, ubi celembu ya. Syaratnya apa? Jangan digoreng. Saya kemarin ada bikin acara trekking saya itu ya PP-nya itu 8 jam lah. Kita naik 4 jam, turun 4 jam. Kita berangkat jam 8, turun tuh jam 5. Ada seorang ibu 71 tahun lulus sampai ke puncak curugnya itu dia bisa selesai dan turun kembali dan gak mau dibantu-bantuin. Sehat sekali bu itu. Saya gitu-gitu kan, saya kadang-kadang kepo aja pengen tanya, dan jawabannya itu biasanya saya sudah tahu. Bu, kira-kira ibu makan apa? Saya bilang,
Itu udah puluhan tahun nggak pernah makan gorengan. Puluhan tahun. Jadi pagi-pagi itu dia makan ya ubi-ubian gitu ya, jagung gitu-gitu aja. Minum rimpang-rimpang, dan kata dia tuh, kami tuh dari Lampung ada 3 orang, 4 orang. Tapi yang paling sehat ibu itu emang. Yang duanya agak berantakan. Pulangnya pakai ojek. Di base camp minta turun, kan ketahuan, kan kelihatan. Kalau sudah di alam tuh kelihatan banget siapa yang jaga kesehatan, siapa yang nggak, kelihatan banget. Nggak usah bohong gitu. Makanya menjaga kesehatan investasi itu salah satu caranya. Dia bilang ya ubi-ubian aja, dia bilang kalau pagi-pagi makan. Makanya kita tuh udah mulai dari makan kita udah bermasalah ya, yang dimakan juga berlebihan gitu kan. Kecuali nih Anda nih, saya ajar ini ilmunya bapak saya, Allah yarham. Saya kadang-kadang salut sama beliau. Beliau itu wafat umurnya 82. Iya, 80-an lah, something gitu. Beliau itu makan bubur kita makan pagi-pagi itu nggak pakai ayam, nggak pakai kerupuk, pakainya gula pasir 4 sendok. Jangan diikutin ya. Nanti saya ceritakan kenapa bisa kayak begitu. Ya, kalau makan roti cane apa gitu tuh, itu nggak pakai kari, pakai gula pasir. Minum teh susu gitu kan, chai gitulah, itu beliau minum bisa 2 sendok gula pasirnya, sendok makan dalam sekali hadap. Dan yang menariknya apa, pernah dites gitu kan, HbA1c nya, gula darah semua normal seadanya. Rahasianya apa coba? Itu orang bapak hamba itu, orang itu easy going banget, gak gampang marah, mudah maafin. Itu yang saya bilang kemarin, saya posting itu, saya bilang pabrik obat itu ada pada diri kita, cuma saya belum jelaskan itu apa. Jadi kalau Anda mungkin tanya, berarti sabar itu obat? Iya, sabar itu obat. Belajar dari mana sabar? Dari Nabi Ayub kan gitu. Syukur itu obat, tawakal itu obat, itu obat beneran. Maka kalau mungkin gini ya, ilmu pengobatan sekarang belum bisa mencerna bagaimana sombong itu bisa menyebabkan kanker. Kalau saya sudah melihat beneran, sombong, dendam, benci, kemarahan, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, itu semua berefek dahsyat banget ke badan kita. Maka kata Allah kan, makanya tuh apa ya, saya kemarin itu diajarin satu, ketika saya ikut tentang pelajaran kehidupan, gini kata guru saya, meskipun engkau benar ya, jangan pernah merendahkan orang lain. Meskipun engkau benar, kata dia, jangan pernah merasa dirimu lebih baik daripada orang itu. Sebab kata beliau, kalau seandainya itu engkau rasakan, di situ bibit sombongnya muncul. Nah sekarang saya tanya, merasa diri itu pada orang itu ya, itu bahasa syariatnya apa? Tawaduk kan. Jadi tawaduk itu obatnya sombong gitu loh. Sabar ya obatnya dengan keluh kesahnya seseorang. Jadi hatta engkau benar sekalipun, jangan merasa dirimu lebih baik daripada orang itu. Dan ada lihat yang sekarang kan, apalagi di sosmed, baru ikut kajian sekali 2 kali, komennya udah kayak mufti. Kan begitu sekarang, gampang banget udahlah. Jadi kata ya udahlah bodoh gitu kan, nggak tahu ilmunya, berani komen pula gitu loh. Jadi saya bilang pabrik obat itu sudah Allah benamkan dalam bentuk apa? Iman sebenarnya. Dan itulah yang akan membuat seseorang itu, kata Nabi SAW, itu bisa, kata Nabi bilang gitu, banyak dari umatku itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena akhlak atau adabnya gitu. Makanya
Tugas kita ngapain? Menata ulang. Menata ulang. Ya, makanya saya pengen cerita, cuman ini kan area umum. Cerita tentang apa yang saya kerjakan buat diri saya gitu kan. Untuk memberikan makan saya, contoh ya, saya orangnya saya tipe orang yang suka rapi. Kalau saya pulang misalkan meeting dan segala macam, lihat di depan ruang TV katakanlah itu masih ada selimut di situ, terbengkalai di situ, ya saya rapiin. Pulang jam 11 malam lihat sendal di depan berantakan, saya rapiin, karena itu makanan buat saya. Gitu misalkan. Saya senang melihat kebahagiaan orang lain yang saya rasakan dari senyumnya, mungkin dari ucapannya, meskipun saya nggak butuh itu. Ya, sehingga saben hari itu ya hidup kita itu ya pilihannya cuma dua, kita pindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, atau dari satu keburukan ke keburukan yang lain aja. Surga, nanti surga neraka itu kan nggak ada abu-abunya, surga neraka nggak ada yang lain. Ya makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Gitu, bukan jalan orang-orang yang diberi murka. Makanya tiap hari itu Anda ya, kita semua ini harus punya cara untuk menjaga, merawat jiwa kita ini untuk tetap tenang. Dan ketenangan itu sudah saya bilang tadi kan, tidak akan mungkin kita lepaskan dari ketaatan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi temanya tentang hati, asik banget. Nanti coba-coba ya. Kalau hati terjaga, coba aja Anda ngedoain seseorang, teman kita, sahabat kita, saudara kita gitu kan, atau orang kita deket lah gitu, misalkan Anda doakan ya, Anda kirim dia ya dengan sungguh-sungguh. Nanti coba dia akan ngerasain itu. Karena komunikasi kita dengan Allah di dunia ini pakai hati. Satu, komunikasi kita dengan orang lain sebenarnya bukan hanya fisik doang, tapi yang paling powerful itu hati. Makanya seorang ibu yang tahu anaknya sakit mau ribuan kilometer, ibu itu pasti tahu kamu sakitnya nak, kamu ada masalahnya nak, gitu, karena nggak bisa dibohongin. Nah tinggal sekarang bagaimana jaga hati itu ya. Makanya saya bilang tadi, tema kita sekarang dalam tema kesehatan dalam syariat itu sebenarnya yang paling powerful adalah bagaimana kita merawat hati ini, itu paling penting. Ya, kalau sedih jangan kelamaan, kalau marah jangan lama dipendam. Bahkan beberapa data menyebutkan 2 menit orang marah bisa 5 jam sistem imunnya turun. Banyak orang, termasuk sel-sel tubuh kita itu, ketika seorang berada dalam kesedihan, di sel-sel itu berupaya luar biasa untuk membahagiakan kita. Lah kenapa kita yang nggak mau bahagia? Maka kata Nabi SAW, Nabi bilang begini, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, kata Nabi. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya keutamaan. Jadi sebenarnya beti-beti aja, beda tipis aja. Ya, antara ujian sama nikmat. Bisa jadi nikmat yang kita lihat pada seorang itu kadang-kadang bisa jadi istidraj buat dia. Azab yang Allah zalik tunda buat orang itu. Makanya dengan kalau kayak begini akhirnya apa? Diri kita, jiwa kita, hati kita itu Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang itu penuh dengan apa? Penuh dengan baik sangka, itu obat. Jadi sekarang kalau mau sehat ya gitu banyak. Kalau mau sehat, penuhi hati kita dengan baik sangka. Ada orang mau menjalik mobilnya hilang misalkan. Apa? Itu semua terjadi karena kehendak Allah. Bagus nggak? Kita mungkin nggak bagus mikir, tapi bagi Allah itu bagus. Mungkin ada harta seseorang itu yang Allah ingin buang, yang tidak halal dengan mobil tadi, gitu. Ya, jadi makanya saya bilang dari awal tadi, kalau ini dipenuhin ya, maka saya katakan percayalah saya, ya, jiwa kita itu atau jasad kita ini tidak akan bisa didustai, dibohongi dari hati yang bermasalah. Makanya salah satu cara untuk menjaga kesehatan yang paling mudah ya, adalah apa? Penuhilah hati Anda dengan cinta dan kasih sayang. Itu paling mudah. Karena jantungnya kita itu adalah organ yang dia tidak mau apapun yang ada di situ kecuali kasih sayang dan cinta. Maka orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, tinggal tunggu saja
neraka, dalam tanda kutip neraka itu akan dia rasakan dalam kehidupannya, berupa apa? Masalah dalam dirinya ataupun masalah dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi orang yang hidup dalam kemarahan, kedengkian, dendam, ngeri sekali. Saya itu ngelihat sendiri kayak beginian ya. Sebenarnya solusinya apa sih kalau bicara tentang dendam, marah gitu kan? Solusinya cuma satu, maafin udah. Yang untung siapa kalau dimaafin? Kitanya. Sampaikan analogi ini loh. Ini ada orang, si A, si B. A menzolimi B, A menzolimi B. Yang dizolimi kan B. Yang sering sakit A atau B? B yang sering sakit. Yang sering sakit coba ya B. Terutama kalau B ini mengatakan sampai kiamat aku tidak akan maafkan dia. Yang ini menzoliminya dengan ikhlas. Dia ngezolimi orang, oke. Bukin orang, mukul orang, ngambil hak orang tanpa rasa sama sekali. Sehat dia. Tapi argo dosanya jalan. Tenang aja. Maka orang yang ini, yang si B ini, Allah nggak mau dia jatuh kepada dosa kayak begini. Dengan cara apa? Ya sebenarnya udah maafin aja. Bagaimana cara dia maafin ini? Nah sekarang begini, kalau tema tentang aku tuh dizolimi sama saudaraku sendiri, Nabi Yusuf sama kan? Sekarang saya tanya, apa kalimat Nabi Yusuf? Udah jadi bendahara, udah kaya, udah keren, gantengnya minta ampun, saudaranya datang minta gandum. Kira-kira kalau kita berada pada posisi Nabi Yusuf, mohon maaf, mohon maaf. Tapi lihat di surat Yusuf itu kalimatnya tuh indah banget. Di surat Yusuf ayat berapa saya lupa. Coba dibuka. Keywordnya kalimat Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Coba lihat. Sudah ketemu? Dengan dua ya. Bunyinya apa? Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa kata Nabi Yusuf? Pada hari ini, itu kebayang ya? Udah jadi pejabat, dulu nyusahin aku. Makanya kalau saya bilang tadi, tema tentang memaafkan itu, adakah sakit dalam hati itu yang jauh lebih sakit daripada saudara sendiri yang menzolimi? Coba. Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabi Yusuf? Tasriba alaikumul yaum. Hari ini semua aku maaf. Yaghfir lakum, kata beliau. Wa huwa arhamur rahim. Keren kan? Keren. Dan kalimat itu juga kan kita tuh sebentar lagi kita ada itu kan Nabi, gitu kan? Kerjaan kita gitu aja terus. Nyari alasan, gitu terus. Nanti kalau ngomongin mari kita mencontoh keluarga Nabi, itu kan Nabi. Dikasih contoh yang lain, nggak belajar. Sekarang saya tanya nih, mau belajar keluarga yang bagus dalam Quran yang bukan Nabi siapa? Banyak. Luqman, Imran, itu bukan Nabi. Itu kan dalam Quran. Sudahlah, pergi aja lah. Banyak betul alasan. Kalimat itulah juga yang gini. Kurang dizolimi apa Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kalimat itulah yang dipakai oleh Nabi SAW ketika beliau Fathu Makkah dan orang-orang kafir Quraisy itu bilang sama Muhammad SAW,
Muhammad, engkau ini kan saudara kami, kita satu kabilah segala macam. Artinya apa? Kalau Nabi bilang bunuh mereka semua, selesai. Tapi kalimat itulah yang dipakai oleh Nabi SAW sebagaimana kalimatnya Nabi Yusuf. Untuk apa? Maafin. Ya, jadi temanya begini. Cerita tentang kesehatan ini, ya, manusia itu kan dalam surat Rum itu Allah katakan manusia itu Allah ciptakan lemah, kuat, lemah. Lemah dulu kan diciptakan karena lemah kata Allah, karena mereka kuat usia itu terakhir lemah lagi. Itu tuh dibahas oleh ulama itu maknanya apa? Ya, sekarang mungkin jasad kita lemah, tapi harusnya jiwa kita, akal kita, hati kita, iman kita kuat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin umurnya 60 tahun katakanlah, kalaulah ada sedikit kesusahan, katakanlah dia mau pergi haji, dia tetap bisa pergi haji dengan imannya. Tapi belum tentu Anda bisa mengajak ke seorang anak umur 20 tahun untuk pergi haji, karena dia bilang nanti capek sana. Itu saya bilang, di sini mungkin bahasa itu jelas lemah, tapi sebenarnya di dalam itu ada yang powerful yang kita rasakan dan dapatkan berupa apa? Berupa keimanan, jiwa, akal. Makanya makin matang. Bijaksana itu, bijaksana itu adalah saat kita mampu menundukkan ego-egonya kita, itu bijaksana. Makanya ketika pengen sesuatu, mulailah berlatih untuk jangan langsung kita raih gitu loh. Contohnya ada orang lagi pengen rujak, pengen banget, pokoknya pengen rujak itu sudah ke langit gitu loh. Ada orang kayak begitu, ada. Contoh nih, ada orang juga yang kalau saya tuh nggak minum kopi pagi-pagi pusing saya. Kayak gitu kan. Padahal lagi puasa nggak minum juga bisa. Itu kan kadang-kadang gitu aja, ekspresi hawa nafsu kita aja sebenarnya kan. Terus ketika rujak kita lewat, kita lagi pengen banget rujaknya lewat, jangan beli rujak. Kapan beli rujaknya? Saat keinginannya sudah normal. Itu cara melatihnya. Sehingga nanti, ya, ketika sudah dilatih terus-menerus kayak begitu, jadi kita akan jadi manusia yang proaktif, nggak reaktif lagi. Ya, karena sudah bisa mengendalikan dia itu. Maka sebenarnya dalam syariat, mau kata puasa, mau kata sholat, mau kata zakat, sedekah, semua itu caranya Allah untuk mengendalikan jiwanya kita, ya, menundukkan egonya kita. Karena memang gak ada yang bisa kita banggakan sebenarnya di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Apa yang kita mau banggakan? Ya, harta. Sudahlah. Kalau yang ngakunya misalkan hartanya gede banget, coba kasih makan satu kecamatan manusianya sama hewan-hewannya. Cukup ini. Satu kecamatan sama bakteri-bakterinya ya. Kan hutannya banyak, ada burung gitu kan. Nah, itu kan dulu yang mau dikerjakan oleh Nabi Sulaiman kan. Gitu loh. Tapi Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan begitu dengan cara apa? Dengan cara, coba lihat ketika Nabi Sulaiman meminta kekuasaan dan kerajaan kepada Allah yang tidak diberikan lagi kepada orang setelahnya, itu kan kalimat pertamanya itu Nabi Sulaiman minta ampun dulu, istighfar dulu kepada Allah, baru dikasih kayak begituan. Artinya apa? Artinya ada zona penghambaan. Nah, dalam tema tentang kesehatan jiwa, emosi juga sama. Jangan pernah merasa diri kita itu bisa di hadapan Allah. Itu aja. Ya Allah, Engkau pemilik kesedihan ini, hapuslah kesedihan ini dari diriku. Berikan aku kebahagiaan. Ya Allah, Engkau pemilik ketakutan dalam jiwaku ini, hapuslah ketakutan ini dengan kenangan. Bisa. Asal jangan merasa mampu, karena kadang-kadang manusia itu kan karena tabiatnya kita merasa bisa, merasa mampu. Ini bahaya. Apalagi dalam tema-tema tentang tadi saya katakan dendam, emosi. Kadang-kadang saya pikir apalah guna orang yang memendam kebencian, kemarahan kepada, pasti bereaksi.
pasti bereaksi. Jadi dibalik, mohon maaf ya, orang yang autoimun, kanker, stroke ya, itu semua ada masalah jiwa yang sudah terjadi sekian lama yang tidak teratasi dan akhirnya terakumulasi menjadi emosi dan berbentuk penyakit, dan orang namakan penyakit ini. Percayalah, karena kita itu tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit, itu satu. Kalau kita sering-sering sakit, gimana kita mau ibadah? Kan itu, manusia itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk bisa sakit, pasti ada. Tapi kalau sakit terus gitu kan, nggak harus rasa sakitnya. Ada yang nggak beres itu, ada yang nggak beres. Percayalah. Ya, makanya syariat itu fungsinya apa? Tadi itu zikir. Kita zikir. Sekarang saya tanya, coba nanti, bukan tanya, coba nanti lagi habis sholat kan zikir tuh, zikir pada sholat fardu segala macam. Coba nanti duduk tenang-tenang gitu ya. Subhanallah itu pelan-pelan. Sebelum Anda baca subhanallah itu, Anda lihat dulu penjelasan para ulama makna subhanallah itu apa. Sehingga ketika kata subhanallah diucapkan, dia berefek kepada jiwa. Sehingga air mata lagi kayak begitu, apa yang terjadi? Bagus banget frekuensi. Angkat tangan doa. Angkat tangan doa. Doa sejadi-jadinya, ucapin sebanyak-banyak. Itu sebabnya salah satu tanda iman kita itu bagus ya, dalam kondisi yang benar, hati kita itu bagus. Apa tandanya? Salah satunya adalah dia bisa berlama-lama dalam berdoa. Kalau kita doanya sesuai dengan kebutuhan saja, selesai kebutuhan kita pergi. Kita tidak menikmati doanya. Pernah baca Rasulullah SAW itu ketika hari Arafah berdoa dari kapan? Ba'da zuhur sampai maghrib. Doanya 4 jam 5 jam adalah itu. Kan sholatnya di jamaah. Belum pernah nyobain ya? Nanti coba. Bukan di sana, di sini dulu. Sama aja. Jadi Anda lebih menikmati doa. Ingat gitu kan dengan apa yang kita kerjakan, maksiat, dosa segala macam. Ingat dengan kekurangan segala macam. Akhirnya kita menikmati doa itu daripada isi doa sendiri. Itulah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katakan, aku tuh lebih banyak merenungkan, meminta pada dalam berdoa daripada isi doa itu sendiri. Karena ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah pasti kukabulkan. Lah jiwa kita tidak menikmati, jiwa kita itu belum menikmati kedekatan dan kemanjaan kita dengan pemilik jiwa kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jasad ini menderita seadanya. Apa orang yang kena diabetes itu tidak tahu bahwa makan karbohidrat olahan itu nggak sehat? Tahu nggak? Tahu. Apa orang yang jantungan itu belum baca bahwa alpukat itu baik bagi jantung? Tahu nggak? Tahu. Kalau nggak tahu tinggal buka handphone sebentar cari tahu. Ini ada alpukat, ada gorengan. Dia pilih yang mana? Kalau ditanya kenapa makan gorengan, jawabannya standar, enak. Bukan. Orang makan yang digoreng-goreng itu, misalkan tiap hari, kemungkinan besar dia punya livernya pasti akan berlemak. Kita sebut dengan fatty liver. Betul? Betul. Satu. Orang yang tiap hari makan gorengan yang digoreng-goreng kayak begitu, pembuluh darahnya akan mengeras. Betul? Betul. Orang yang itu kira-kira tiap hari itu, tiap hari. Rutin gitu kan, makan kayak begitu, apakah darahnya akan mengental? Iya. Keras semua kan, livernya mengeras, pembuluh darah mengeras, darahnya mengeras. Efek dari makan yang digoreng-goreng tadi. Jadi sebenarnya yang dia makan apa? Yang dia makan adalah makanan untuk mempertahankan kerasnya jiwanya. Sehingga jasadnya menderita itu, padahal kalau dia makan ini, apalagi makan ini pasti lunak kok. Makanya kalau sudah tahu ada yang nggak beres, jangan dipertahankan. Saya itu paling sebel ada orang ngomong gini, mohon maaf ya, aku nih ginilah apa adanya. Oke. Ada takdir yang kita tidak bisa ubah, ada takdir yang bisa kita ubah.
bapak ibu kita nggak bisa kita ubah, jenis kelamin kita nggak bisa kita ubah. Tanya, tiba-tiba ngomong aku nih begini, apa sudah tahu bakhil, sudah tahu dipertahankan. Itu maksud saya. Sudah tahu keras hatinya, ngomong kayak begitu juga. Kan bisa diubah. Orang iman aja kata Nabi SAW itu bisa tergantung dengan siapa kita bergaul, apalagi cuma tabiat, apalagi kepribadian. Orang introvert aja bisa berubah jadi ekstrovert. Iya. Makanya Nabi itu manusia yang secara psikologis itu kan dahsyat. Ini minta ampun, Masya Allah. Abu Bakar datang, Nabi sikapnya beda. Umar datang, beda. Utsman datang, Nabi beda lagi sikapnya. Bahkan malaikat tuh sama Utsman, saking Nabi katakan malaikat tuh malu sama Utsman. Ini kalau malu banget. Bahkan katanya ya, saya baca dalam sebuah riwayat itu Utsman tuh sampai akhir hayatnya itu nggak pernah lihat kemaluannya beliau radhiyallahu anhu. Saking orangnya pemalu. Kayak begitu. Berarti pemalu itu obat. Maka saya bilang, yang kita bahas dari tadi itu kan tema ya yang sebenarnya adalah nutrisi jiwa. Maka kalau Anda, contoh gini lah, contoh ya, ada seorang istri katakanlah dia bikinin kopi tiap hari, udah kawin lah dia, udah nikah sama suami itu 30 tahun, tak ada satupun kata terima kasih dari suami itu. Bisa tiba-tiba setan masuk, nyelinap, dasar suami kayak begitu, enggak apa terima kasih, bener ya, sudah ku bikinin kopi tak ada kata terima kasih, enggak bikin kopi enggak gitu kan. Akhirnya kan muncul marah. Nah lihat, saya posting tapi belum, saya kasih tahu di sini aja. Gini, saya tuh agak grogi Pak Umar, ini soalnya RI 1 podiumik gitu kan. Tulisannya bener presiden bukan. Nah gitu. Ini cewek mana tadi? Oh iya, gini, ketika Nabi menyampaikan sesuatu ya, contoh gini, Anda ibu-ibu nih, status Anda di bawah suami ya, kata Nabi itu hak seorang suami atas istri itu besarnya luar biasa, sampai kata Nabi SAW, kalaulah boleh manusia bersujud kepada manusia, kan itu sering dengar sih kan, maka kau perintahkan seorang istri bersujud, bukan maksudnya sujud benar, bukan, karena saking besarnya hak suami terhadap istri. Oke. Maka sebenarnya diri Anda itu milik dalam tanda kutip suami. Artinya apa? Saya temukan banyak penyakit perempuan ya, itu gara-gara ada ganjalan dalam dirinya terhadap suami. Atau jadi hati-hati, Anda, saya milik siapa? Orang tua kita. Hak orang tua kita atas kita tuh besarnya luar biasa. Bahkan orang tuanya pun bukan muslim sekalipun tetap wajib berbakti kita, sampai kayak begitu. Artinya apa? Kalau ada ganjalan dalam hati seorang anak terhadap orang tuanya, maka badan pasti akan merespon. Dua. Ketiga, anak lagi-lagi, saya katakan gitu ya, milik bapak, jiwanya, hartanya milik bapak. Ada ganjalan dia sama bapaknya, maka tubuh akan merespon. Tergantung nanti. Kalau dari yang saya pelajari, bapak nanti perginya ke lambung, ibu perginya nanti ke usus. Gitu. Artinya apa? Kalau seorang anak itu masih ada ganjalan terhadap orang tuanya, maka akan ada masalah ya. Pertanyaannya, apakah itu akan terus berlaku? Enggak. Catatannya apa? Kalau anak itu sudah paham ilmu agama, maka jalur-jalur tadi itu putus semua, akan maafkan orang tuanya. Satu, apalagi si anak tadi misalkan, saya adakah keberatan
sesuatu yang ganjal dan bisa terhadap orang tua saya? Ada. Kita semua di sini sebagian besar pasti punya masalah pengasuhan, pasti punya. Orang Nabi aja punya. Ibu Muhammad kan nggak ada yang ngasuh beliau kan. Tapi ketika Allah masuk di situ, syariat masuk dan Allah membenteng itu, tidak ada masalah. Satu, Nabi Ibrahim, Ismail. Wih, kayaknya kalau wanita modern zaman sekarang udah lempar batu kali suami itu. Padang pasir ditinggalin masih bayi. Yang bener aja mas, gak ada makanan, gak ada minum, tinggalin di sini, wish, gitu kan? Kebayang anaknya jadi kayak apa? Tapi cukup satu kata dari Hajar alaihissalam kepada Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim pergi. Apakah kau meninggalkan kami karena Allah? Ya. Oke. Kalau karena Allah maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Selesai. Putus semua masalah dalam terhadap suami. Jadi ingat, kata-kata itu tuh kayak kata-kata mantra, tapi mantra syar'i bahasa segitulah. Kalimat pamungkas yang memutus masalah-masalah emosional antara seorang anak atau pasangan kepada pasangannya. Contoh lagi, misalkan Maryam itu oleh bapaknya, oleh orang tuanya, pengennya awalnya dapat anaknya laki-laki untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Tapi yang keluar ternyata perempuan. Keluarlah kalimat pamungkas dari lisan mereka dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan laki-laki kepada siapa yang dikehendaki dan wanita kepada selesai semua. Sehingga apa? Maryam tidak menjadi unwanted child. Kalau seandainya Maryam orang tuanya nggak terima, Maryam akan menjadi anak yang tidak diinginkan. Baik, saya cerita di era zaman sekarang. Ini laki-laki, anak pertama, anak kedua laki-laki, anak ketiga pengennya perempuan. Rata-rata begitu. Tiba-tiba lahir laki-laki lagi. Keluarlah kata-kata dari bapak ibunya, ya cowok lagi. Brojol itu anak. Apakah anak itu mendengar kalimat orang tuanya? Dengar. Orang dalam kandungan aja dengar. Coba aja anak-anak di dalam kandungan itu diajak ngobrol. Oh, ternyata aku anak yang tidak diharapkan. Maka anak ini lahir dengan casing laki-laki, jiwanya. Coba lihat. Sama juga, ini perempuan pengennya laki-laki, keluar laki-laki, keluar perempuan pula. Kalau bahasa guru saya, jiwanya tertukar. Ya. Kemungkinan akan ada masalah, kemungkinan akan ada masalah. Tapi ya lihat, ketika agama masuk putus semua. Tenang aja. Makanya pentingnya agama, pentingnya ilmu. Kalau ngaji itu kita gak cukup cuman baca Quran doang, kita harus ngaji ilmunya. Ya, tema paling banyak dalam syariat ini yang dibahas oleh para ulama apa? Tentang tazkiyatun nafs. Salah satunya. Bagaimana membuang benci, sombong, segala macamnya. Ya. Maksud saya katakan tadi, ya tentang tema tentang makanan sehat gitu kan. Saya kira mungkin ya kalau mau dibahas-bahas gitu ya, sedikit. Kalau makan kunyit itu tiap hari jantungnya sehat, udah tahu. Cuman kan nggak semudah itu untuk minum itu. Karena banyak orang lebih senang untuk mempertahankan jiwa dia yang sudah nyaman dengan itu. Entah itu keras, entah itu nggak pede. Makanya hati-hati dengan kalimat, ya. Hati-hati dengan kalimat. Kalimat apa? Kalimat yang membuat akhirnya, apalagi anak-anak zaman sekarang, sering-sering apresiasi dia dengan tidak berlebihan. Atau kenapa? Orang yang tidak dapat apresiasi maka aniaya atau tertindas. Kalau sudah tertindas, teraniaya, maka ginjalnya akan bicara. Ginjalnya akan bicara.
Kalau dalam apa yang saya pelajari, ya ketika ada seseorang yang kena asam urat itu ada jiwa dia yang tertindas sebenarnya dari apa yang saya pelajari. Sampai akhirnya nanti kan kalau kalau sampai orang asam urat makin tinggi, akhirnya kan kena ke gagal ginjal pada akhirnya. Biasanya kayak begitu. Makanya jangan jadi gini. Ada keluarga, misalkan ini yang ilustrasi ya, ada keluarga, gak ada pernah puji-puji gitu loh, gak ada pernah apresiasi. Jadi mereka tuh hidup dalam kondisi yang ibarat kata mah gak ada saling menghargai gitu loh. Akhirnya mereka punya bakat secara genetik, katakanlah genetik teraniaya. Ketika, ini contohnya, si laki lagi tadi yang kemudian jadi suami ketemu dengan seorang istri perempuan. Yang perempuan ini, maaf, mulutnya pedas. Mulutnya pedas, tiba-tiba ngomonglah dia pada suami tadi yang melukai dirinya, dan akhirnya si suami tadi menganggap dirinya teraniaya. Teraniaya dia. Coba aja lihat nanti lihat aja penyakitnya kayak apa. Makanya hati-hati dengan, makanya saya bilang tadi kan dari awal bahwa apa ya namanya kalimat-kalimat itu ya, karena di dalam kalimat kalian itu ada sihirnya dalam konteks positif itu. Makanya kata Nabi apa? Ucapkanlah kalimat yang baik atau diam. Udah tahu emping itu gak bagus dimakan, nanti asam urat segala macam, makan sama kau gitu kan. Misalkan si istri itu akan ngomong gitu, kata-kata itu melukai dia, apalagi kalau laki-lakinya baperan, si suami atau cowok itu baperan, gampang tersinggung. Nah, sekarang itu tuh gampang tersinggung tuh bukan karena ini dari sini gitu loh awalnya. Makanya kita tuh bukan hanya bagaimana membangun gitu kan generasi-generasi yang sehat fisik, enggak, generasi yang juga secara jiwa juga harus sehat ke depannya. Yang udah berlalu mau diapain, minta ampun aja ya, seperti itu ya. Nah makanya kalau sudah kayak begini kita udah mulai tenang tuh. Contoh begini, saya cerita sedikit boleh. Saya tuh kalau ketemu hadis saya pengen ngamalin. Ya, saya ketemu hadis saya tuh pengen ngamalin hadis itu supaya apa? Setiap apa disampaikan oleh Nabi SAW itu pasti ada efek ke jasad kita, pasti jiwa kita, pasti iman kita. Apa lagi? Contoh mungkin berbuat baik kepada tetangga. Itu hadis itu saya amalin. Misalnya, mudah-mudahan kalau jaga keikhlasan saya. Saya kadang-kadang pagi itu pergi ke toko sayur, bukan beli makanan ya, saya beliin bahannya, tempenya saya beliin, tahunya saya beliin, telurnya saya beliin, bawa ke tetangga, kasih sama dia, berasnya pun saya beliin, gitu. Dan senang saya. Jadi berasnya cukup buat sebulan, sekali beli 50 kilo. Kali beli beras. Sampai detik ini kadang-kadang saya pengen juga gitu kan, tapi nggak dikirim-kirim sama dia sayur asem gitu. Saya beli sayur asem gitu kan, sayur asem saya beli dulu nih saya kira apa. Tapi itu buat saya itu bahagia gitu ya. Dulu saya beli di warteg, sekali beli itu kadang-kadang berapa lauk itu, terus saya tanya, kan harus cek and recheck, evaluasi kebaikan. Itu yang nggak dimakan apa lauknya, ini pak katanya. Oke. Kalau bisa yang mentah aja pak. Oke. Ini kan tetangga ya, kalau orang mikirnya kesel kurang ajar bener deh tetangga gitu kan, BKH gitu. Kayaknya enggak, biar tepat sasaran. Akhirnya udah saya beli yang mentah aja. Tahu saya beliin, tempe saya beliin, udang saya beliin, ayam saya beliin, ikan saya beliin, cukup buat seminggu dia. Artinya selama seminggu, alhamdulillah mudah-mudahan malaikat mendoakan saya. Beras saya tanya, sudah habis belum? Ya biasa sebulan itu. Bawa motor itu saya bawa sendiri berasnya. Saya bawa ke rumah dia, harus.
Daging ayam, oh ayam, nggak ada ecek-ecek saya beli. Bener ayam saya beli, ayam saya beli, udang saya beli, cumi saya beli, kalau hati ampela saya beli, ikan tongkol saya beli, gitu. Jadi akhirnya apa? Saya tuh apa ya? Seperti jiwa saya itu asik-asik aja gitu loh. Dan ternyata itu memang kalau anda lihat ya hadis Nabi, kata Nabi SAW, subhanallah, ya, masya Allah, tabarakallah. Sampai-sampai kalaulah tetangga itu ya besarnya haknya itu seperti kata Nabi, dia punya hak waris darimu, kata Nabi. Makanya salah satu dosa besar itu kan ada tuh, dosa besar pada tetangga itu kan ada tuh. Nanti baca aja berapa. Kayak begitu. Nah itu saya bilang tadi, setiap kita ini punya kelemahan-kelemahan ya. Kelemahan-kelemahan yang pertama diwariskan dari leluhur kita atau dari lingkungan kita. Nah, itu kita hidup pelan-pelan. Sehingga di usia-usia kayak begini, makanan udah ya usia 40 50 terus tolonglah udah jangan makan lagi yang ngaco gitu loh. Udah lah mau mati gitu kan. Makan masih ngaco juga, kecuali nih model kayak abah saya itu, Anda punya hati yang lapang banget, nggak gampang marah, nggak mudah benci orang, kalau bisa. Tapi zaman sekarang susah kayaknya. Lihat handphone sebentar sudah ngamuk gitu. Berita-berita gitu kan. Jadi sehingga yang dari situ baru keluar tuh, berarti yang kita perlu makan apa gitu kan. Oke, satu nih saya jelasin, jadi nggak barang ada. Jadi tema tentang fisiknya ya 10% aja lah. Lain-lain itu, jadi kalau tanya, dok, di umur sekarang, di umur ya 45 tahun ini supaya tetap sehat, caranya gimana? Kurangi makan, banyakin puasa, kurangi ngomong juga. Ya kan? Kurangi ngomong, banyakin zikir, banyakin puasa, kurangi makan. Praktekkan aja, beneran sehat. Apalagi puasanya Daud. Tapi kan gak gampang puasa Daud. Ya, puasa Ramadannya susah itu. Apalagi puasa Daud, puasa sunnahnya segitu susah, kayak gitu loh. Ya, sehingga kita perlu tahu apa kebutuhan badan kita. Baik, kita sekarang saya bahas sedikit-sedikit ya tentang penurunan itu. Ya, penurunan kan secara siklus manusia banyak yang terjadi penurunan, baik metabolisme kita, hormon kita, segala macam. Nah, tema satu pertama, di usia-usia ya 40-50 tahun ke atas gitu kan, pasti terjadi penurunan banyak hal. Salah satunya adalah hormon, satu hormon. Maka tema tentang hormon, dulu sekalian kita nggak makan hormon ya, nggak seperti misalkan orang suntik hormon gitu kan. Ada orang kan kadang-kadang aneh gitu kan, bukan aneh lah ya, saya sih nggak menyalahkan. Ada orang ketika didiagnosa nih hormon estrogennya turun, akhirnya dia bikin HRT, hormon replacement terapi, suntik hormon gitu. Ya bukan gitu yang dimaksud gitu kan. Kita harus tahu dulu hormon itu bahan bakunya apa. Ya satu, misalkan hormon itu kalau katakanlah secara aktivitas dia bisa kita dapatkan dari mana? Tema satu tentang hormon. Berarti hormon itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari banyak sekali bahan baku. Bahan baku hormon yang paling bagus itu adalah lemak. Contoh lemak itu apa? Banyak. Misalkan ini lemak. Alpukat ini ada lemaknya, tapi lemak sehat. Zaitun ada lemaknya, tapi lemak sehat. VCO itu lemaknya, lemak sehat. Butter itu ada lemak, itu lemak sehat. Ghee itu ada lemak, ya. Keju itu lemak juga. Itu banyak. Ini juga ada lemak, ada kacang-kacangan kayak begitu. Maka caranya kita untuk menjaga dia gitu kan, menjaga dia jangan drop banget gitu kan, apalagi termasuk beberapa jenis biji-bijian atau kacang-kacangan yang punya efek atau mungkin punya khasiat seperti estrogen katakanlah pada perempuan misalkan, itu seperti bengkuang, kacang hijau ya, itu bagus tuh, kedelai ya, tapi cari kedelai yang sehat ya, kedelai yang non GMO seterusnya ya, begitu. Itu satu hormon. Berarti Anda perlu makan ya, makan apa? Ya makan kayak begitu. Nah, zaitunnya pas sekali tiap hari dimakan. Ya supaya apa? Supaya badannya tetap bisa dipakai buat ibadah. Itu satu. Yang kedua, tema tentang perenziman. Ya.
Enzim itu senyawa yang mengkatalis, ya bahasa gitu lah. Dari mana kita bisa dapat enzim? Banyak, ya. Salah satunya misalkan dari ini nih, dari buah-buah kayak begini, ya. Makanya saya pernah ini kan jeruk nipis, ya, jeruk nipis. Ketika Anda makan ini, jeruk ini, Anda masukin di sini, terus makan sama buahnya jangan di jus, tapi dimakan, Anda tersuplai dengan enzim, ya, tersuplai dengan enzim, ya, satu misalkan. Terus apa lagi? Karena yang ada di depannya saya jelasin aja. Termasuk ini nih, ini dua buah. Jadi nanas sama pepaya ini dua buah yang sangat berlimpah enzim. Ya, kalau mau nanas yang tidak terlalu banyak gula, kunci satu juga. Anda mulai mengurangi insulinnya itu bekerja keras setiap hari. Insulin itu bekerja keras kalau terjadi lonjakan gula atau masuknya gula dalam tubuh kita, khususnya dari gula-gula bukan permen ya, khususnya dari gula-gula yang tidak berserat. Contohnya tepung-tepungan, ya, itu insulin kerja keras luar biasa, capek deh. Itu yang bikin aging sebenarnya. Ya, bagaimana caranya supaya insulin tidak aging? Ya, tadi karbohidratnya dibatasi. Ya, kita tetap butuh karbohidrat, cuman jangan terlalu banyak. Kalaupun makan, carilah karbohidrat yang berjaket, yang masih diserap. Ubi-ubian, katakanlah ubi jalan, ubi cilembu, apa aja, ubi-ubian, katakan, atau jagung juga bisa, sorghum juga bisa, tuh seperti itu. Itu. Kemudian ini, nanas ini, bos sekalian. Sebenarnya nanas, antara nanas muda sama nanas tua, bedanya di apanya? Bedanya di kandungan gulanya. Ya, bedanya di kandungan gulanya. Kalau nanas tua, nanas yang sudah matangnya kencang gitu tuh, itu apa namanya? Gulanya tinggi banget. Ya. Sekaligus kita makan alkohol. Apa? Nanas tua itu coba dicium baunya. Kan baunya kayak alkohol ya. Haram nggak? Enggak. Sama kayak tape. Kurma tuh kalau dibiarkan lama-lama juga ada alkoholnya, ya. Tapi nggak apa-apa kalau dia kering dan memang tidak diperuntukkan buat itu, nggak ada masalah. Nah, nanas itu enzimnya di sini, di bonggolnya. Jadi nanti di bonggol nanas. Jadi kalau misalkan Anda makan kayak begini, kan, kalau nggak mau dimakan, cemplungin aja ke sini. Gitu. Jadilah minuman berserat mineral yang penuh dengan enzim. Atau tambah lagi dengan pepaya. Gitu. Tunggu bentar. Selesai. Ini cepat banget menuruni tekanan darah. Jadi kalau yang tekanan darahnya rendah, minum ini kelihatan. Hati-hati aja. Itu perenziman. Kemudian, apalagi kita bisa dapatkan? Banyak ya, termasuk juga ada beberapa jenis sayur-sayuran yang namanya itu cruciferous. Nanti coba dilihat. Cruciferous itu sayur-sayuran detox, sayuran yang punya efek detox. Salah satunya apa? Brokoli sama asparagus. Brokoli itu ya, termasuk juga kalau ibu zaman saya tahu tuh Brussels sprout yang kayak kecambah gitu loh, kecambah kedelai ya. itu bagus banget buat detox ya, kecambah. Jadi kayak kacang hijau ada kecambahnya tuh, bukan toge ya. Coba nanti lihat deh, tulisannya tuh Brussels sprout, coba lihat. Itu bagus banget buat detox itu ya. Sama juga dengan ini nih, ini si siapa nih, si asam Jawa nih,
Kan tiap hari kita kan sebagian besar manusia modern itu tiap hari kan makan plastik. Ini bisa ngikat plastik. Asam Jawa. Ya kalau di Jakarta sih asam Jakarta mungkin. Asam Jawa. Saya suka buat ngikat plastik sama ngikat logam berat. Ya caranya ya kasih air lah, kasih jeruk kasih madu, kasih garam, kasih es kalau sehari. Enak kok. Yang paling enak lagi tuh ini dimasukin, ini kan dibikin. Coba aja lihat ya. Badan kita tuh akan merespon. Jadi kalau kita sudah mulai jadi orang yang jiwanya itu sudah terjaga, udah sehat, sudah apa tuh biasanya makan kayak itu nggak bisa dipungkiri. Berarti orang-orang di sana itu karena jiwanya bermasalah, ya bukan sesat, bukan perlu gitu-gitu amat juga. Artinya dia tahu, cuman nggak mau gitu loh, belum mau. Ya makanya ada istilah itu kan yang kita pernah sering dengar itu, atau mungkin ada namanya emotional eating. Jadi orang makan itu karena emosinya dia. Tapi ada orang yang namanya mindful eating. Dia makan pakai hikmah, pakai rasa, pakai pikiran, pakai akal, pakai iman. Itu mindful eating. Gitu loh. Sehingga kalau orang sudah yang mindful eating itu ya dia nggak mau sembarangan. Kenapa? Bahan atau harga dalam tubuh dia secara fisik kan gitu. Aset berharga dalam diri dia secara kejiwaan ya jiwanya dan hatinya itu. Yang paling berharga lagi apa? Imannya. Maka kalau sudah tahu kayak begini, imannya, jiwanya atau hatinya, jasadnya itu berharga, mana mau dia main-main? Gak mau lah. Ketemu dengan orang yang ibarat kata karena kan ini tiga hal ini ya. Contoh gini, pertanyaan saya kira jiwa jasad, tubuh, jiwa, iman atau ruh. Gara-gara seorang yang toksik ini bisa bermasalah. Percayalah. Benar kan? Kita punya teman yang gak mau hidup sehat gitu kan, atau mungkin imannya bermasalah, itu bisa tuh rentetannya panjang. Ya. Makanya perlunya kita menjaga lingkungan ya, termasuk iman segala macam, sehingga nanti kita terkondisikan semua. Supaya nggak terlalu banyak hal-hal yang negatif masuk dalam diri kita kayak begitu. Nah terakhir, secara organ itu banyak sekali yang kita bisa makan, tergantung kebutuhannya apa. Contoh nih, misalkan tadi saya di awal cerita tentang buat jantung ya. Jadi rimpang-rimpang itu tuh sekalian, rimpang-rimpang kayak begini tuh sebenarnya kerja mereka ini sebenarnya targeted dan spesifik sebenarnya. Contoh mungkin kalau kita bicara jahe misalkan. Jahe itu dia anti inflamasi, anti radang ya, anti kolesterol ya. Jadi tapi sebenarnya kalau dalam secara obatannya jahe itu lebih banyak dipakai dalam masalah perlambungan. Nah, kalau perlambungan ini kita spill sedikit, masalahnya di mana? Ini ketahuan tuh. Orang sakit lambung tuh masalah di mana? Gitu loh. Jadi nanti kita mulai mengubah arah ketika ada orang sakit tertentu gitu kan. Jangan cuma pandang secara fisiknya aja. Di balik itu pasti ada kisah perjalanan jiwa dia sehingga jasadnya bermasalah. Nah itu perlu belajar ya, sehingga katakanlah kayak begini, saya ngomong misalkan ini chiasid katakanlah ketemu dengan alpukat gitu kan, Anda makan sama kurma, udah jantungnya sehat banget, otak sehat, jantung sehat, tapi secara emosi belum tentu. Makanya pentingnya kita memodulasi itu. Jadi memodulasi dengan cara apa? Dengan cara antara tubuhnya, jiwanya atau hatinya, dan imannya dimodulasi dengan apa? Yang bisa memodulasinya apa? Al-Quran itu modulatornya ya, kayak begitu. Nah contoh lagi misalkan ini nih siapa? Kayu manis sama serai. Ini sediaan yang sangat bagus untuk ginjal. Memangnya sama saya. Kapan minumnya?
malam-malam aja mau jelang tidur. Pakai madu nggak? Nggak usah pakai madu. Kalau bisa menjelang tidur itu jangan terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung gula, ya. Termasuk nanti cobain kalau lambungnya aman menjelang tidur, coba mulai rutinkan minum cuka, cuka apel, cuka nanas, cuka apa aja, cuka madu, mungkin di depan ada yang jual, ya. Cuka apa aja, cuka kamu lah, cuka gitu. Itu jadi setiap ini misalkan ini si siapa namanya jahe ketemu dengan ini pun buat lambung. Oke, satu contoh sama pandan. Jadi tadi kan ceritanya perdetok-detokan. Jadi setiap mereka ini punya fungsi masing-masing sebenarnya secara makanan fisik. Tapi secara makanan jiwa kan beda lagi. Itu yang kita perlu kenali diri kita, ya. Termasuk ini nih, dan punya banyak inti sel, lengkuas. Ini kunyit, ya tinggal dikombinasikan aja. Misalkan kunyit kan kalau anda lihat kan kayak ya bukan cocok kalau hanya ada kayak pembuluh darah, ya. Makanya kunyit itu salah satu rimpang yang punya efek untuk mengencerkan darah. Gitu. Apalagi udah. Gitu. Ini kacang-kacangan begini, termasuk beberapa jenis kacang-kacangan. Ada kacang-kacangan mengandung zinc yang tinggi. Contohnya bukan ini. Biji labu. Nanti coba beli aja itu biji labu kuaci matahari. Kalau kuaci matahari, biji bunga matahari namanya kuaci, ya. Kalau biji labu, ya biji labu. Pumpkin, jadi nanti kalau beli itu kan roasted pumpkin seed, itu bagus. Zincnya tinggi banget buat ginjal, bahkan buat testosteron bagus. Gitu. Ini ke jantung perginya. Jadi makanan ini ke otak, bisnis. Gitu. Jadi mereka ini punya fungsi dan masing-masing. Nah, kalau dimakan kayak begini semua, coba yang dimakan kayak begini semua, pikirannya sehat, ibadahnya bagus, bisa sehat lah. Tapi setannya nggak mau, jelas nggak mau dia. Kalau orang yang baik dengan dia badannya sehat, dia pasti banyak beramal, nggak mau dia. Maka dikerjain kitanya sama dia, ya dikerjain dalam urusan makanan, minuman. Makanya kata-kata sering saya sampaikan dengan futuhat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, gitu kan. Itu dalam Quran ada, ya. Cukup lah ya. Cukup ya. Jadi kalau berarti dok kalau kami lagi olahraga nih, misalkan saya butuh air yang mengandung mineral, misalkan ya tadi ambil ini, masukin air, jadi. Terus nggak usah pakai gula, nggak usah pakai madu. Di sini aja. Terus kalau mah gimana? Nggak usah minum kalau mah. Orang makan gitu kan, dikit-dikit cemas, dikit-dikit kan, dikit-dikit orang. Ini gimana dok? Saya makannya nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah makan, ini nggak usah makan, ini nggak usah makan, puasa aja. Kalau puasa, saya juga sakit perutnya. Oh dia dirawat aja kalau gitu. Wah ribet banget hidup gitu. Kita yang mengontrol pikiran dan hati, ya, jangan mereka terus yang mengontrol kita. Saya tuh ada cerita, ada ya guru, dia dulu dia bisa makan udang, sejadi-jadi makan udang. Entah kayak gimana kisahnya itu, beliau alergian gitu kan. Tapi karena sudah tahu ilmunya, adalah dia makan probiotik apa segala macam gitu kan. Habis itu apa dia dilawan sama dia. Udang piring dimakan, nggak ada ternyata reaksi alergi habis itu, biasa aja. Karena lebih kuat, lebih besar kekuatan jiwa kita, hati kita daripada
apa tuh namanya, daripada reaksi akan terjadi itu misalkan. Makanya sama juga, amalan yang jauh lebih powerful daripada amalan fisik adalah amalan hati. Satu catat. Yang kedua apa? Amalan hati itu kalau buruk dia, maka dia jauh lebih jelek efek dan dahsyat efeknya kepada jasad daripada makan yang nggak beres. Ya, tiap hari orang ya makannya nggak beres gitu kan, makan tepung lah, yang digoreng lah, makanan yang diproses segala macem gitu ya, itu nggak ada apa-apanya dengan dendamnya dia, percayalah. Paham ya? Makan tiap hari, tapi daya rusak dari kejiwaan atau jiwa atau hati yang sakit ini jauh lebih powerful daripada makanan yang tidak sehat gitu. Makanya menurut beberapa riwayat yang saya pernah baca, karena kita ini kan di dunia hati kita udah berantakan, hati kita berantakan, jasad kita pun berantakan, maka di surga nanti kan diganti menurut beberapa riwayat gitu kan. Ya oke lah, senang-senangan kita gitu ya, Masya Allah. Nanti katanya situ disebutkan, saya lupa adanya aja, jasad kita akan diganti seperti jasadnya Nabi Yusuf, anak yang laki-laki. Jadi bapak-bapak nanti kita semua akan guantang minta ampun di surga. Ibu-ibu kayak apa? Enggak disebutin, mohon maaf. Tapi kabar baiknya apa? Sebegitu cantiknya bidadari surga ada ini jauh lebih cantik daripada mereka. Gitu. Cantik banget. Dan badannya tuh kata seorang guru saya itu, bidadari itu kalau meludah kata cuh gitu, satu bumi itu wangi. Insya Allah. Makanya udahlah, di dunia ini kita biasa-biasa aja lah. Kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau urusan akhirat, bersegeralah, berlarilah. Urusan di luar itu jangan kebalik. Urusan dunia biasa-biasa aja. Ya orang-orang saya kadang-kadang anu aja sih, ketawa aja gitu lihat gajinya Cristiano Ronaldo itu. Dia dibeli sama Al-Nassr itu kan bukan ngarepin untung, buat orang-orang Arab tuh nonton dia aja, bener-bener buang dunia. Dunia beneran, ngarepin liga Liga Arab kayak begitu, liga kecil gitu kan, tapi sekali gol dapat berapa ribu dolar gitu, gitulah. Kalau sudah, jadi kalau kita menundukkan dunia ini pada tempat yang semestinya, di mana tempat semestinya tempat yang sebagaimana dikatakan ya, dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat sekalipun lebih hina dunia ya, gitulah. Sehingga nanti kalau ada orang sakit, udah punya persepsi kayak begini, dapat ujian punya persepsi kayak begini, nggak ada masalah buat dia, gitu. Hatinya tetap tenang. Mau dizolimi orang, mau dibohongin orang, mau ditipu orang, silakan aja, tidak apa-apa. Toh kehendak Allah akan berjalan terus. Jadi hatinya tenang. Sebab apa? Nggak ada dendam, nggak ada benci. Argo dosa orang yang ngerjain kita itu juga jalan, dan seterusnya gitu. Ya, itu ya. Terakhir mungkin satu juga yang saya sangat sarankan ya buat ibu-ibu sekalian, yang Anda perlu konsumsi itu kaldu tulang. Kaldu tulang, mau kaldu tulang apa aja, tulang ayam, ceker ayam, tulang kambing, tulang sapi, tulang onta kalau ada, kaldu tulang. Minum sehari, minum 100 cc. Ini postingan saya ini kalau dijual kaldu nanti dipotong. Biasanya gitu kan, banyak yang jual sekarang. Itu bagus banget beneran. Dan kaldu itu isinya apa? Salah satunya ya kolagen, bisa menjaga kulit, lambung dia, tulang kita kan insya Allah benar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi pada moderator kalau ada moderator, kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan akan saya buka dulu dua
Orang banyak-banyak kan ya, belum tentu tahu juga saya. Ibu bisa sebutkan nama dan majelis taklimnya, kemudian inti permasalahannya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tinggal di Bintaro. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya sudah 5 tahun dari 2017 saya payudara. Ya, setelah 2 tahun kemudian sudah direvisi katanya itu sudah bersih. Ternyata tahun ketiga saya pingsan dan ternyata itu sudah ke paru-paru dan ke otak saya sampai sekarang, yang mengakibatkan saya jalannya agak susah karena sebelah kiri ya saya kena. Nah, saya yakin apa yang mau Ustaz bicarakan, bahwa keyakinan itu segalanya, segala dari sesuatu apapun yang ada di muka bumi untuk obatnya Ustaz. Tapi bagaimana cara diri saya meyakinkan untuk dengan umur saya yang 61 tahun, berapa lama ya Allah saya maksudnya dikabulkan permintaan saya. Itu aja Ustaz. Karena selama ini terserah background pekerjaan saya sebagai marketing yang mengambil itu banyak tukang bohong Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau gimana Ustaz? Jawab aja dulu, biar panjang dan nggak banyak pertanyaan yang lain. Ya Bu, insya Allah ya, kita doakan semoga Allah berikan kesabaran pada Ibu ya. Jadi kalau ditanya sampai kapan gitu kan, atau ya nih gimana nih saya segala macam, itu pertanyaan yang jujur ini saya nggak bisa jawab. Jujur saya nggak bisa jawab karena memang ini susah saya ngomongnya. Saya begini, sakit itu adalah penggugur dosa ya. Saya tidak tahu dosa ibu seperti apa dan saya tidak mau tahu tentang itu gitu, karena itu bukan urusan saya, tapi urusan ibu sama Allah ya. Bukan ini bahasa yang sarkas, bukan, tapi ini hubungan sama Allah, sehingga saya pun punya dosa. Caranya Allah menggugurkan dosa itu banyak ya. Bahkan cuman sekedar seseorang yang terinjak duri saja itu Allah gugurkan dosanya ya. Apa tujuan Allah katakanlah memberikan itu kepada kita ya? Allah pengen kita kembali pada Allah dalam keadaan yang bersih ya. Allah tidak ingin ibu kembali kepada Allah dalam keadaan waliyahudzubillah masih berlimangan dengan dosa. Allah tidak ingin menyambut ruhnya ibu nanti misal ya dalam keadaan nauzubillah min dzalik masih ada dendam, masih ada kebencian, masih ada kemarahan. Maka Allah gugurkan semua itu dengan menasehati ibu dengan sakit ini. Sakit enggak? Sakit. Sakit. Sakit itu sakit gitu. Tapi apakah dunia ini hanya melulu tentang kenyamanan dan keenakan? Enggak. Kalau kita mau belajar dari Nabi Ayub alaihissalam, kurang sakit, tapi yang dapat pelajaran kita dari Nabi Ayub tersebut justru malah kalimat tentang bagaimana Nabi Ayub mengadukan itu kepada Allah dalam bentuk doa beliau alaihissalam yang sangat manja kepada Allah. Robbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin.
Apakah Allah tahu ibu sakit? Apakah Allah Maha tahu kapan ibu akan disembuhkan? Tahu. Tugas kita apa yang sekarang? Berbaik sangka sama Allah, berikhtiar semampunya kita, dengan harapan dengan penyakit ini Allah gugurkan dosa-dosanya. Sehingga kalau sudah kayak begitu yang terjadi apa? Maukah kita nanti misalkan ya'udzubillah min zalik gitu ya, dengan dosanya kita. Jadi sebenarnya dengan sakit itu, kalau mau aslinya kita beruntung. Kenapa? Nanti di yaumil hisab sudah selesai hisabnya. Sehingga di sini sudah digugurkan sama Allah dengan sakit ini. Sehingga tugas kita ngapain? Ya bersabar. Bersabar itu apa? Ulama menjelaskan. Sabar itu tetap dalam kebaikannya dia, istiqomah dalam kebaikannya dia, tetap dalam ketaatan dia, dan tetap sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Selesai, itu sabar. Artinya apa? Suatu hari kelak saya, ibu, semua kita akan diambil nyawa oleh Allah. Kita berharap Allah mengambil nyawa kita, nyawa ibu, nyawa saya, semua kita dalam keadaan yang pilihannya kan sabar sama syukur. Ada yang lain. Kita tidak mau jadi tema tentang, atau mungkin ketika seseorang kita baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa tenang. Jiwa yang tenang itu kira-kira apakah jiwa-jiwa yang masih ada dendam di situ? Enggak mungkin. Maka sakitnya seseorang itu caranya Allah untuk merahmati dia, mengampuni dia, memaafkan dia atas semua kesalahan dia, baik yang dilakukan terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, kayak saya nggak tahu. Maka seorang Nabi Ayub kayak begitu, bahkan sampai tidak mau minta sembuh, gak mau. Nabi sampai istrinya bilang, mintalah doa sama Allah, doa. Aku malu, kata Nabi Ayub, karena sudah lebih banyak kalau aku hitung-hitung antara jatah hidup sehat dan nyamanku ini lebih lama daripada sakitku, dengan selisih yang kadang-kadang buat kita nggak masuk akal. Tapi apa yang bilang berjalan? Sabar, ngadu boleh ngadu, nggak masalah. Ibu nangis sejadi silakan. Ya Allah, kalau memang dengan penyakit ini Engkau ridho denganku, Engkau maafkan aku, Engkau jadikan aku ketika bertemu dengan Engkau kelak dan husnul khotimah, aku ridho sejadi-jadinya ya Allah. Selesai. Jadi ibu tidak akan bertanya lagi kapan Engkau akan sembuhkan aku ya Allah. Ibu lebih menikmati cucuran rahmatnya Allah, ampunannya Allah dari penyakitnya yang ibu sedang jalani sekarang. Dari situ nanti perspektifnya sudah kita ubah. Ini bukan karena Allah tidak sayang dengan aku, tapi ini bentuk rahmat ya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Sehingga pertanyaan kayak begitu itu tidak akan ibu tanyakan lagi ke depannya. Kapan? Bahkan Nabi melarang kita untuk bertanya kapan doaku dikabulkan. Orang-orang yang kayak begitu, kata Nabi, disebut dengan orang-orang yang tergesa-gesa. Nggak boleh. Orang-orang yang begitu bertanya kapan doaku dikabulkan, bahkan justru dengan pertanyaan itulah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sini kalau ditanya suksesnya kita hidup di dunia cuma satu, husnul khotimah, dari yang lain. Nggak ada kita cerita ini itu, nggak ada. Kita bicara itu amal jariah, lain cerita personalnya kita. Tugas menyelesaikan kontrak kita di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Lisan kita ini demi Allah bisa menyebut namanya, dan itu mahal, tidak mudah. Saya menemukan banyak orang-orang, kadang-kadang kita pun lihat di handphone segala macam, lagi maaf joget-joget nangis, lagi gitu nyanyi nangis mati, maaf ya, lagi joget mati, ini mati, nauzubillah min dzalik. Kita nggak mau kayak begitu. Suksesnya kita itu mati menyelesaikan kontrak di dunia ini ya dengan tenang, jiwa tenang, sehingga Pak, saya mengatakan bahkan bisa sampai mengatakan marhaban ya mau, selamat datang wahai kematian, jemputlah ruhku ini. Indah. Demi Allah, setiap hari dari ibu datang ke sini saja, saya katakan demi Allah ada banyak dosa ibu yang Allah gugurkan. Tak mudah ibu datang ke sini, duduk dalam majelis kayak begini, tidak mudah.
ya, dibanding yang lain gitu kan, bapak ibu yang lain yang masih sehat, udah. Lebih besar pahala ibu sekarang daripada kami, karena amal itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Dia punya mobil kaki masih sehat, gampang, pahala itu besar beliau. Yang jalannya susah pakai tongkat, gitu. Jadi hidup itu kalau kita cari hikmahnya, ya, maknanya, maka hidup kita itu akan menjadi hidup yang meaningful, bermakna. Memandang sesuatu itu nggak bisa dengan kacamata, bisa, ya. Maka beruntung ibu, ya, masya Allah, semua di sini mendoakan, lillahi ta'ala, agar Allah sembuhkan ibu, ya. Allah jadikan sakit ibu di penggugur dosa buat ibu, dan kalau suatu hari kelak sudah waktunya ibu bertemu dengan Allah, ibu diwafkan dalam di sini insya Allah, ya. Gak usah khawatir, ya. Kata Allah tuh, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kita nih semua nih, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Sekejamnya Fir'aun kayak begitu, Allah berfirman dan berpesan kepada Jibril, wahai Jibril, kalau kau dengar Fir'aun itu berbicara dan dia ngomong, dia beriman kepada Tuhannya Musa, Allah maksudnya, ampuni, angkat dia, jangan tenggelamkan dia. Kurang dosa apa Fir'aun? Ya, maka sehat kita, sakitnya kita, untuk bersyukur, ya. Mumpung sehat tuh dia bilang ya, hadis ya, lima hal kata Nabi, dengan sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, kan gitu kan, manfaatnya. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia.